Pangan Tanjung Jabung Timur akan beri sanksi tegas bagi oknum yang menimbun beras SPHP. BNNP Jambi musnahkan barang bukti narkoba dari 9 pengedar di wilayah Jambi. DPRD Provinsi Jambi minta pemerintah kembali pertimbangkan rencana pembukaan jalan umum untuk angkutan batu bara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, kami kembali menyapa Anda dalam program Jambi hari ini, edisi Jumat 8 Maret 2024. Selain dengan 3 topik utama tadi, saudara, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Anastasia Laga. Dan saya Ahmad Solihin, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, Gubernur Jambi Al-Haris melakukan sidak di Pasar Angso 2 Kota Jambi untuk memastikan stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok jelang Ramadan 1445 Hijriah. Mendekati bulan Ramadan, Gubernur Jambi Al-Haris melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke Pasar Angso 2 Kota Jambi pada Jumat pagi. Sidak yang dilakukan bersama Satgas Pangan dan Tim Pengendali Inflasi Daerah Provinsi Jambi ini dilakukan untuk memastikan harga maupun stok komoditas bahan pokok stabil dan mencukupi untuk kebutuhan masyarakat. Gubernur melakukan pengecekan ke sejumlah lapak pedagang di pasar tradisional tersebut, mulai dari pedagang cabai dan sayur mayur, ayam, daging, hingga toko TPID. Berdasarkan hasil pemantauan, harga kebutuhan pokok masyarakat jelang Ramadan seluruhnya dalam kondisi stabil, bahkan ketersediaannya dijamin mencukupi. Sementara untuk kenaikan harga yang terjadi jelang Ramadan dinilai masih dalam kondisi aman. Fluktuasi harga ini diprediksi hanya bersifat sementara dan akan kembali berangsur normal. Saat ini daging ayam termonitor dijual di kisaran harga Rp38.000 per kilogram. Sementara daging sapi segar Rp130.000, daging beku kerbau Rp112.000, beras medium Rp57.000 per 5 kg, cabai merah keriting Rp80.000, cabai rawit hijau Rp45.000, bawang merah Rp24.000, bawang putih Rp34.000, dan telur ayam Rp51.000 per karpet. TPID ini bagaimana kita kendalikan. Kita mesti bisa mengendalikan harga-harga yang kira-kira masyarakat tidak merasakan keberatan. Ya, tidak merasakan bahwa ada beban-beban bagi mereka. Ketika harga naik, beras naik, cabai naik, minyak naik, ya sampai ini jadi beban bagi masyarakat. Makanya tugas kita adalah bagaimana bisa meredam harga-harga tidak naik signifikan. Ada kenaikan tapi yang terjangkau oleh masyarakat. Gubernur Jambi Al-Haris berharap melalui pemantauan yang dilakukan, harga maupun stok komoditas bahan pokok selalu dalam kondisi terkendali hingga Hari Raya Idul Fitri. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Kapolres dan Satgas Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan sidak ke pasar rakyat untuk mengecek harga dan persediaan bahan pangan. Menjelang bulan suci Ramadan, Kapolres Tanjung Jabung Timur bersama tim Satgas Pangan melakukan sidak ke Pasar Rakyat Kecamatan Muara Sabak Barat. Tujuan sidak ini agar tidak terjadi lonjakan yang terlalu tinggi di pedagang. Kapolres Tanjung Jabung Timur AKBP Heri Supriawan bersama jajarannya tampak serius mendatangi para pedagang dan pembeli menanyakan harga sembako. Berdasarkan hasil pengecekan di lapangan, harga sembako seperti cabai sudah mulai ada penurunan di harga Rp75.000 per kilogram dari minggu sebelumnya. Kapolres mengakui ada beberapa bahan pokok yang naik dan juga ada yang turun, namun masih sebatas wajar. Selain itu, Kapolres mengingatkan kepada para pedagang untuk tidak memainkan harga di atas harga eceran tertinggi, terutama beras premium yang saat ini tengah melonjak tajam. Jika ditemukan adanya kecurangan permainan harga, maka pihaknya akan menindak tegas para pedagang tersebut sesuai kebijakan yang berlaku. Memonitor harga-harga kebutuhan
kebutuhan bahan pokok yang ada di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, terutama menjelang pelaksanaan ibadah puasa. Ternyata dari hasil pengecekan beberapa harga bahan pokok semuanya normal, terkendali. Mudah-mudahan tidak ada harga-harga yang melonjak begitu tinggi sehingga masyarakat bisa berbelanja dengan lancar. Berharap kepada seluruh pedagang agar menjual barangnya tidak melebihi harga yang telah ditentukan oleh pemerintah. Berdasarkan hasil sidak, persediaan kebutuhan bahan pokok untuk masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih mencukupi dan stabil selama Ramadan hingga Idul Fitri nanti. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Harga beras premium saat ini tengah melonjak tajam. Pedagang eceran diminta untuk tidak bermain dengan menimbun beras stabilisasi pasokan harga pangan atau beras SPHP. Harga beras di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih tinggi. Kondisi ini dikhawatirkan dimanfaatkan oleh oknum pedagang melakukan penimbunan beras. Para pedagang pengecer diingatkan agar tidak menimbun beras, apalagi memanfaatkan ketersediaan beras stabilisasi pasokan harga pangan atau SPHP. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Fajar Alamsyah mengatakan, harga beras masih mahal, namun sejumlah wilayah di Tanjung Jabung Timur segera memasuki masa panen. Sehingga dipastikan harga beras akan turun seiring turunnya harga gabah petani. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur memastikan kenaikan harga beras berlaku secara nasional, sehingga tidak mungkin petani atau pengepul menimbun gabah atau beras mereka. Kendati demikian, para pedagang pengecer diingatkan untuk tidak coba-coba menimbun beras sehingga mengganggu stabilitas pasokan dan harga. Konsekuensi bagi pengepul atau pedagang yang menimbun beras, maka akan diambil tindakan tegas. Penindakan dilakukan oleh Satgas Pangan yang dikomandoi langsung oleh Polres Tanjung Jabung Timur berupa pencabutan izin. Saat ini ada 40 toko pengecer beras SPHP yang dijual dengan harga Rp11.500 per kilogram atau satu karung isi 5 kilogram Rp57.500 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Gubernur Jambi Al-Haris mengimbau dinas terkait untuk membangun ketahanan pangan dengan memaksimalkan lahan-lahan produksi di daerah. Upaya itu dilakukan untuk mengatasi gejolak inflasi akibat kenaikan harga komoditas bahan pokok. Gubernur Al-Haris mengimbau dinas terkait untuk membangun ketahanan pangan dengan memaksimalkan lahan-lahan produksi di daerah untuk menjamin stabilitas harga pangan. Hal itu ditekankan Gubernur Al-Haris saat membuka rapat forum organisasi perangkat daerah yang membahas tentang perencanaan pembangunan pertanian pada tahun 2025. Al-Haris mengatakan membangun lahan pertanian yang produktif merupakan langkah paling efektif untuk mengatasi gejolak inflasi akibat kenaikan harga komoditas bahan pokok. Kurangnya pasokan itu karena minimnya hasil produksi pertanian daerah yang kemudian mengakibatkan kenaikan harga. Al-Haris mendorong OPD di lingkup pemerintah Provinsi Jambi untuk membangun koordinasi yang baik dengan dinas terkait di daerah dalam memaksimalkan hasil-hasil produksi pertanian masyarakat. Langkah tersebut diyakini mampu menjadi solusi untuk meminimalisasi kenaikan harga komoditas bahan pangan yang terus terjadi secara berulang akibat tingginya permintaan di tengah minimnya pasokan. Inflasi sumbernya adalah pangan kita yang masih tidak stabil. Nah, jadi rakor kali ini kita ingin agar semua dinas kabupaten kota kembali melihat masalah kita ini. Dan kita masih punya peluang, kita masih punya lahan sawah yang luas. Hanya saja lahan sawah kita banyak yang tidak produktif. Al-Haris optimis Provinsi Jambi mampu membangun sektor pertanian yang produktif dengan ketersediaan lahan yang masih mencukupi. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok terjadi di pasar tradisional Jambi Kecil Muaro Jambi. Kenaikan yang signifikan dirasakan pada harga daging ayam potong dan cabai.
Harga daging ayam potong di pasar tradisional Jambi Kecil, Kecamatan Marosebo, Kabupaten Muaro Jambi saat ini sudah mencapai Rp38.000 per kilogram. Sebelumnya masih di harga Rp35.000. Kenaikan yang signifikan juga terjadi pada bahan pokok seperti cabai merah dari harga Rp50.000 menjadi Rp70.000 per kilogram. Begitu juga dengan harga cabai rawit yang sebelumnya Rp60.000 menjadi Rp80.000 per kilogram. Kenaikan harga sudah terjadi sejak 1 pekan terakhir dan diprediksi akan kembali naik jelang bulan suci Ramadan. Penyebab kenaikan yakni jumlah ketersediaan yang tidak sebanding dengan tingginya permintaan masyarakat. Yang lalu 35 ya. 35 ya. Sekarang menjadi berapa, Pak? Sekarang sudah 38. 38. Apa biasanya seperti ini juga, Pak, setiap Ramadan atau Bapak? Iya, memang macam itu. Bapak ngambilnya berarti dari distributor sudah tinggi berarti ngambilnya? Kami dari sana lah 30.000 kan. Sampai puasa lah, sudah turun ada. Kenaikan harga kebutuhan pokok yang terus terjadi sangat dikeluhkan masyarakat. Warga berharap pada bulan Ramadan nanti harga bahan pokok turun dan kembali normal. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, jelang bulan Ramadan, harga sejumlah kebutuhan pokok di Kabupaten Sarolangun cenderung naik. Dan untuk mengetahui kondisi terkini harga sembako di Pasar Tradisional Sarolangun, kami telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, Edi Kusnadi, langsung dari Kabupaten Sarolangun. Halo Edi, selamat sore. Halo Tasa, selamat sore. Baik Edi, bagaimana kondisi harga kebutuhan pokok di Kabupaten Sarolangun saat ini? Silakan Edi. Ya baik, terima kasih. Untuk kebutuhan pokok per hari ini 3 hari menjelang puasa Ramadan, itu di Sarolangun terpantau ada yang naik, ada yang turun, dan bahkan ada yang normal. Salah satu yang naik per hari ini adalah bawang putih. Dari 32.000 menjadi 38.000 per hari ini, naik 6.000 per kilogram. Sementara untuk cabai rawit itu naik dari 60.000 menjadi Rp70.000 per kilogram. Sedangkan untuk cabai merah dalam 3 hari kemarin itu berada di kisaran 75.000. Kalau untuk hari ini sudah turun menjadi Rp65.000. Sementara untuk bawang merah itu masih stabil dan normal, yakni Rp36.000. Sementara gula pasir juga cukup tinggi kenaikan, dari biasanya mencapai 1.500 per kilogram. Sedangkan minyak curah naik Rp1.000 dari Rp16.000 menjadi Rp17.000. Sementara untuk beras medium, untuk per kondisi hari ini sudah normal, yakni Rp15.000 per kilogram. Sedangkan untuk beras premium ini masih berfluktuasi dari Rp16.000 mencapai sampai Rp17.000 per kilogram. Sementara untuk kenaikan yang paling tinggi yaitu terjadi di telur ayam, di mana untuk per hari ini sudah mencapai Rp56.000 dari harga Rp50.000 2 pekan terakhir. Demikian, Tasa. Baik Edi, kemudian apa yang menjadi penyebab dari kenaikan kebutuhan pokok ini dan kira-kira apa solusi dari pemerintah daerah untuk mengatasi hal tersebut, Edi? Silahkan. Ya, kenaikan ini disebabkan oleh kebutuhan masyarakat yang meningkat di saat menjabat bulan puasa Ramadan. Selain itu memang ini sudah menjadi lumrah jika memasuki bulan puasa Ramadan ini. Sementara permintaan banyak sedangkan pasokan yang masuk pasaran itu berkurang. Pemerintah daerah melalui Dinas Ketahanan Pangan sudah melakukan gerakan operasi pasar murah dengan menggelar sejumlah barang-barang kebutuhan pokok seperti beras SPHP yang dijual Rp55.000 ukuran 5 kg, gula kemasan Rp15.000 per kilogram, minyak goreng kemasan Rp13.000, bawang merah Rp25.000, telur ayam Rp45.000, cabai merah Rp55.000, dan cabai rawit Rp45.000. Ini mendapatkan subsidi sekitar Rp10.000 per item. Demikian, kembali ke studio. Baik, terima kasih Edi melaporkan langsung dari Kabupaten Sarolangun. Terima kasih Edi, selamat bertugas kembali. Sementara itu, Saudara, Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID Kabupaten Bungo menggelar gerakan pangan murah. Kegiatan itu disambut antusias oleh masyarakat untuk membeli sembako dengan harga murah. Anggota TPID Kabupaten Bungo, Sopian Maas mengatakan, pemerintah Kabupaten Bungo melalui TPID terus berupaya untuk mengantisipasi kenaikan harga kebutuhan jelang Ramadan. Salah satunya melalui gerakan pangan murah.
Selain untuk stabilisasi pasokan, kegiatan itu juga dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan harga pangan jelang Ramadan. Gerakan Pangan Murah menjual berbagai kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng kemasan, dan cabai. Pada gerakan Pangan Murah ini, beras kualitas premium ukuran 5 kg dijual dengan harga Rp65.000. Beras medium ukuran 5 kg dijual Rp55.000, minyak goreng kemasan Rp14.000 per kilogram, cabai merah Rp55.000 per kilogram, bawang merah Rp30.000, dan telur ayam ras Rp42.000 per karpet. Komoditi pangan yang dibutuhkan pada saat ini menghadapi bulan suci Ramadan, terutama beras, premium dan medium, gula, minyak, cabai, kemudian telur, bawang, mie. Nah, dari semua komoditi itu kami subsidi sehingga harganya bisa lebih murah dari pasar. Gerakan Pangan Murah ini disambut antusias oleh masyarakat untuk membeli sembako dengan harga murah. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. KPU Provinsi Jambi menggelar rapat pleno rekapitulasi suara pemilu mulai hari ini. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai pariwara. Berikut ini tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan umum tahun 2024 tingkat Provinsi Jambi dimulai hari ini. KPU menargetkan pleno rekapitulasi untuk 11 kabupaten kota selesai dalam 3 hari. KPU Provinsi Jambi menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada pemilu 2024. Rapat pleno rekapitulasi tingkat Provinsi Jambi ini dilaksanakan selama 3 hari, mulai dari 8 hingga 10 Maret 2024. Ketua KPU Provinsi Jambi Iron Syahroni mengatakan, 11 KPU Kabupaten Kota telah menyelesaikan rekapitulasi secara berjenjang. Ditargetkan rapat pleno tingkat Provinsi Jambi dapat selesai sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Meskipun nantinya peserta pemilu ada yang mengajukan keberatan terkait hasil atau tidak mau menandatangani hasil tersebut, KPU akan tetap melanjutkan pleno hingga selesai. Pleno ini adalah pleno rekapitulasi hasil perolehan suara untuk 3 provinsi. Sebelumnya, rekapitulasi ini sudah kita rekap secara berjenjang, mulai dari tingkat kecamatan, tingkat kabupaten sampai dengan tingkat provinsi. Hari ini adalah tahapan rekapitulasi 3 provinsi. Semua jenis pemilunya kita rekap kecuali untuk DPR kabupaten kota. Kalau DPR kabupaten kota kan sudah selesai di tingkat kabupaten kota. Nah, yang 4 Presiden, DPR RI, DPD dan DPR provinsi itu kita rekap hari ini di provinsi. Saat membuka rapat pleno rekapitulasi tingkat Provinsi Jambi, Gubernur Al-Haris berharap semua pihak ikut mendukung dan menyukseskan serta menerima apapun hasil dari pleno tersebut. Pihak penyelenggara diminta untuk menjaga netralitas dan menciptakan suasana yang aman saat pleno berlangsung. Kita berharap, alhamdulillah Jambi dengan dari awal proses tahapan sampai hari ini kondisinya sangat baik sekali, kondusif, aman, dan tidak ada hal-hal yang mengganggu jalannya demokrasi di Jambi ini. Ya, itu yang saya bangga sekali, terima kasih, saya syukuri itu semuanya. Yang kedua, ya kalau tentu juga ini kerja keras dari semua tim, dari KPU dengan jajarannya sampai ke bawah, Bawaslu juga sampai ke bawah, tim keamanan, Polri, TNI, Gakumdu, semua sudah kerja luar biasa. Rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan umum 2024 tingkat Provinsi Jambi diawasi langsung oleh Bawaslu Provinsi Jambi dan pengamanan secara ketat oleh pihak kepolisian. Peserta yang diperbolehkan masuk ruangan wajib menggunakan ID card yang disediakan. Para peserta terdiri dari anggota KPU,
Bawaslu, saksi 18 partai politik, saksi DPD RI, saksi tim pemenangan paslon presiden dan wakil presiden, jurnalis, tim pemantau, serta pihak terkait lainnya. Andri Wijaya, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Bawaslu Provinsi Jambi melakukan pengawasan secara berjenjang dan melekat pada proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Provinsi Jambi. Hal ini dilakukan untuk menjaga kemurnian suara pemilih sejak dari TPS. Rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pemilu 2024 di tingkat Provinsi Jambi dimulai. Bawaslu Provinsi Jambi mengawasi secara berjenjang dan melekat rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari 11 kabupaten kota. Rekapitulasi suara di tingkat provinsi merupakan bagian dari rangkaian rekapitulasi yang telah dilakukan sebelumnya di tingkat kecamatan, kabupaten, dan kota. Ketua Bawaslu Provinsi Jambi Wen Arifin mengatakan, proses rekapitulasi secara berjenjang adalah untuk menjaga kemurnian suara pemilih sejak dari TPS. Pengawasan yang ketat diperlukan untuk memastikan proses penghitungan suara dilakukan transparan, adil, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dipertegas oleh PKPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang rekapitulasi suara. Pada rekapitulasi suara ini, Bawaslu Kabupaten Kota siaga memantau, dan setiap para saksi dapat mengajukan keberatan yang nantinya akan ditindaklanjuti. Setelah rekapitulasi di tingkat provinsi, proses ini akan dilanjutkan di tingkat nasional. Jadi hari ini kan pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat Provinsi Jambi. Kami dari Bawaslu akan melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap proses rekapitulasi ini. Tentunya ini berdasarkan rekapitulasi berjenjang di tingkat kabupaten kota yang juga telah dilaksanakan rekapitulasi di tingkatan kecamatan seluruh kecamatan di Provinsi Jambi. Selain Bawaslu, rekapitulasi ini juga dijaga ketat aparat keamanan dari Polda Jambi. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Informasi lainnya, Saudara, Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi memusnahkan barang bukti sitaan jenis narkoba dan barang haram tersebut disita dari 9 pengedar di wilayah Provinsi Jambi. Sebelum dimusnahkan, barang bukti narkoba diperiksa keasliannya terlebih dahulu oleh tim Bidokes Polda Jambi. Narkoba jenis sabu seberat 89 gram dan 128 butir pil ekstasi itu dibakar menggunakan mesin insinerator pemusnah narkoba. Barang haram tersebut merupakan barang bukti sitaan dari 5 laporan dengan 9 tersangka selama kurun waktu 1 bulan terakhir. Pemusnahan ini merupakan bagian dari upaya memberantas peredaran narkoba agar tidak disalahgunakan. Hadirin yang berbahagia, sesuai dengan ketentuan pasal 91 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, barang bukti yang berhasil dilakukan penyitaan harus segera dilakukan pemusnahan dan disisihkan sebagian guna kepentingan pembuktian di dalam persidangan. Dengan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 89,09 gram. Pemusnahan ini juga bagian dari proses pemberkasan para tersangka. Selain para tersangka, pemusnahan disaksikan langsung jaksa penuntut umum dan para pengacara tersangka. Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019 tentang narkoba dengan ancaman kurungan penjara hingga seumur hidup. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, kasus penipuan daring marak terjadi dengan berbagai modus. Berdasarkan data, 40% dari 201 aduan masyarakat merupakan kasus penipuan daring. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan kontributor Ari Haryono yang saat ini sedang berada di Polda Jambi. Selamat sore, Haryo. Apa upaya yang dilakukan oleh Polda Jambi dalam menindak kasus penipuan daring ini? Ya, Amsal, memang kasus penipuan daring saat ini memang marak terjadi. Di mana pada tahun 2024, ya, hanya 2 bulan saja, Subdit 5 Cyber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi sudah menerima 201 laporan atau aduan masyarakat
di mana dari 201 laporan itu 40% atau 80 kasus diantaranya merupakan kasus penipuan daring. Memang modusnya bermacam-macam, Abdul. Mulai dari ada yang mengaku sebagai petugas bea cukai, kemudian ada yang mengatasnamakan akun marketplace yang menjanjikan hadiah, kemudian ada yang menjadi jasa penitipan untuk jual beli barang. Namun yang saat ini yang marak terjadi yaitu adalah adanya pesan yang menjanjikan hadiah ataupun undian yang mengatasnamakan akun wahana jual beli daring atau marketplace. Dengan adanya janji itu, para pelaku mencoba untuk menggali data perbankan korban. Memang hingga saat ini belum ada laporan secara pasti terkait di mana sindikat ini berada. Karena memang siapapun hingga saat ini pelaku sangat mudah untuk mengakses dunia digital dari manapun dan di kapanpun. Ya, menurut Kasubdit 5 Cyber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi AKBP Reza Humaini, hingga saat ini polisi sangat kesulitan untuk menggali sindikat ini. Namun meski demikian polisi tetap berusaha untuk terus berupaya dalam mengungkap kasus penipuan daring ini. Ya, Amsol. Ya, menurut laporan dan dari aduan yang masuk ke Polda Jambi, apa saja kerugian yang dialami oleh para korban? Ya, memang secara tidak sadar para korban yang menerima pesan ini tidak sadar mereka terlena dengan undian, mereka tinggal memberikan data-data perbankan yang kemudian terus digali si penipu sehingga para korban ini data perbankannya bocor. Akhirnya si korban keuangannya pun yang ada uang yang ada di dalam bank akhirnya bisa bobol dan tanpa sadar si korban ini sudah tertipu oleh para pelaku. Ya, baik Haryo, apa himbauan dari Polda Jambi agar masyarakat Jambi tidak menjadi korban penipuan daring yang tengah marak saat ini? Ya, memang saat ini polisi terus berupaya untuk mengungkap kasus ini. Hanya saja tentunya perlu ada kebijakan atau dari pengguna gadget agar bijak dalam menggunakan gadget ya tentunya. Tentunya ada beberapa yang perlu dipastikan, yaitu pertama adalah tidak menyebarkan personal identification number atau PIN, kemudian card verification code atau CVC, dan one time password yang biasanya diberikan oleh perbankan ataupun akun-akun untuk verifikasi 2 langkah. Lalu masyarakat juga diminta agar memastikan bahwasanya memang si akun yang mengirimi pesan hadiah ataupun undian itu memang sudah terverifikasi secara centang biru. Ya, Amsol. Ya, baik, terima kasih Ari Haryono melaporkan langsung dari Polda Jambi. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Saudara, Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi Fadli Sudria meminta pemerintah Provinsi Jambi untuk mempertimbangkan kembali rencana pembukaan jalan umum untuk angkutan batubara. Usulan itu disampaikan agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Menanggapi rencana pembukaan jalan umum untuk angkutan batubara yang telah dilakukan uji coba pada 4 Maret lalu, Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi Fadli Sudria meminta pemerintah Provinsi Jambi untuk mempertimbangkan kembali rencana tersebut. Pembukaan jalan umum untuk aktivitas angkutan batubara dinilai akan menyebabkan kemacetan dan mengganggu aspek-aspek kehidupan masyarakat meski dilakukan dengan syarat dan terbatas. Skema pemanfaatan jalan umum yang dibuka sejak pukul 19 hingga jam 4 dini hari dinilai akan kembali mengganggu kelancaran distribusi logistik yang semakin meningkat jelang Ramadan dan Lebaran. Gangguan distribusi ini dikhawatirkan dapat memicu kenaikan harga komoditas bahan pokok maupun sejumlah kebutuhan lainnya. Pemerintah Provinsi Jambi harus bijak dalam mengambil keputusan agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Pemerintah lebih bijak dalam hal ini ya, apalagi dalam menghadapi sebelum Ramadan ini, kemacetan harus kita waspadai juga, dan itu juga mengakibatkan daripada melonjaknya harga di setiap kabupaten dan kota. Karena susahnya
untuk barang-barang untuk keluar masuknya barang di sebelum Ramadan ini. Dan kami yakin pemerintah sangat memperhatikan ini dan perlu pertimbangan ketika batu bara jalan lagi. Fadli Sudria mendorong pemerintah Provinsi Jambi untuk memaksimalkan penyelesaian jalan khusus angkutan batu bara dan membuka akses jalur sungai daripada harus membuka kembali jalan umum. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Gubernur Al-Haris melantik Direktur Utama Bank Jambi. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda bergabung bersama kami dalam segmen advertorial. Khairul Suhairi resmi menjabat sebagai Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jambi setelah dilantik oleh Gubernur Al-Haris. Gubernur mengimbau agar Khairul Suhairi terus menjaga soliditas jajaran untuk memaksimalkan keberhasilan perusahaan. Khairul Suhairi resmi menjabat sebagai Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jambi. Jabatan tersebut diperoleh setelah Gubernur Jambi Al-Haris melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi. Al-Haris mengatakan Bank Jambi membutuhkan sosok Direktur Utama definitif agar dapat bekerja lebih maksimal dan berkontribusi terhadap pembangunan daerah. Sebagai Bank Pembangunan Daerah, Bank Jambi diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui produk-produk perbankan. Al-Haris menghimbau agar Khairul Suhairi terus menjaga soliditas jajaran untuk memaksimalkan keberhasilan perusahaan. Bank Jambi ini memberikan harapan terbaik kepada seluruh warga Provinsi Jambi tentunya. Sebab ekonomi kita hari ini membutuhkan peran Bank Jambi di tengah-tengah masyarakat agar ketimpangan di dalam masyarakat, baik itu dari masyarakat kalangan yang rendah, menengah, dan atas, ini bisa semakin baik tentunya. Sebelum menjabat sebagai Direktur Utama, Khairul Suhairi ditunjuk sebagai pelaksana tugas Direktur Utama Bank Jambi, menggantikan Yunsak El Halkon yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, pemerintah Provinsi Jambi menggelar pengajian dan tablik akbar menyambut bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan keimanan dalam menjalankan ibadah puasa nantinya. Menyambut bulan suci Ramadan 1445 Hijriah, pemerintah Provinsi Jambi mengajak masyarakat berdoa bersama dan silaturahmi untuk meningkatkan keimanan, sehingga saat menjalankan ibadah puasa bisa menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya. Hal tersebut dikatakan Gubernur Jambi Al-Haris saat pengajian dan tablik akbar menyambut bulan suci Ramadan di Rumah Dinas Gubernur Jambi pada Kamis malam. Kegiatan itu juga diisi dengan tausiah oleh Ustadz Samsul Arifin Nababan. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk sukacita dalam menyambut bulan suci Ramadan, karena bulan Ramadan merupakan bulan yang berkah dan suci, penuh dengan ampunan. Bahwa kita bergembira sekali selaku umat muslim ya, kenapa berjumpa dengan Ramadan lagi. Yang kedua, kita tentu pemimpin lah kami, Wagub, banyak salah hilaf dengan masyarakat. Mungkin ada visi kami belum ditunaikan, ada janji yang belum dituntaskan. Nah, perlu kami kiranya saat bulan baik begini, perlu kami sampaikan kami ke seluruh warga Jambi, mohon maaf sekiranya kami salah, hilaf, ada yang masih lalai kami kerjakan. Atas nama pemerintah Provinsi Jambi, Al-Haris juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas kesalahan dan kekeliruan dalam menjalankan visi misi pembangunan Provinsi Jambi. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Yayasan Mutiara Al-Madani Kota Sungai Penuh menggelar pawai tarhib menyambut Ramadan tahun 2024. Kegiatan ini diikuti oleh ratusan siswa di tingkat taman kanak-kanak hingga sekolah menengah pertama di yayasan tersebut. Yayasan Pendidikan Islam Mutiara Al-Madani Kota Sungai Penuh
menggelar Pawai Tarhib Ramadan 1445 Hijriah. Kegiatan yang dipusatkan di Lapangan Merdeka, Kota Sungai Penuh ini diikuti oleh ratusan siswa, mulai dari tingkat TK, SD, hingga SMP, dan mengusung tema Mari Sucikan Hati, Tingkatkan Iman dan Takwa menyambut bulan suci Ramadan. Para pelajar sangat antusias mengikuti kegiatan tersebut dengan membawa pernak-pernik Ramadan yang bernuansa Islami. Pawai Tarhib Ramadan Yayasan Mutiara Al-Madani mengambil rute melintasi sejumlah jalan protokol di Kota Sungai Penuh dengan berjalan kaki melewati rute yang sudah ditentukan. Para siswa turut melantunkan sholawat diiringi musik Islami dan penampilan atraksi drum band. Ketua Yayasan Mutiara Al-Madani Syamsarina Nasution mengatakan, Tarhib Ramadan merupakan kegiatan rutin tahunan yang dilaksanakan sebagai bentuk syukur dan kegembiraan menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Selain itu, kegiatan Tarhib Ramadan juga sebagai bentuk syiar Islam kepada masyarakat. Alhamdulillah telah selesai dilaksanakan dengan tertib, lancar. Tarhib Ramadan sebagai salah satu program kegiatan Yayasan Pendidikan Islam Mutiara Al-Madani untuk tahun 2024. Tarhib Ramadan ini alhamdulillah diikuti oleh seluruh peserta didik yang ada di TK, SD, begitupun SMP Islam Mutiara Al-Madani. Dan seluruh orang tua membersamai dan memeriahkan kegiatan ini dengan tujuan berbahagia dan mensyiarkan bahwa sebentar lagi akan datang bulan yang sangat mulia, bulan yang dinantikan oleh seluruh umat muslim di dunia. Yayasan Pendidikan Islam Mutiara Al-Madani yang berdiri pada 19 Juli tahun 2004 dan diketuai oleh Syamsarina Nasution dan pengawas Syamsul Bahri Harahap serta pembina Dirga Rosya. Yayasan terus melakukan sejumlah pengembangan, salah satunya dengan menambah pembangunan ruang penunjang fasilitas belajar mengajar bagi siswa. Pembangunan ini juga sebagai upaya mendukung kemajuan pendidikan, terutama di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Ilwan TVRI Jambi melaporkan. Dalam menyambut bulan Ramadan, pemerintah Kabupaten Tebo menggelar sholawat bersama masyarakat. Kegiatan sholawat juga dihadiri Hadat Alwi dan Jasmine Najma. Sholawat yang dikumandangkan Hadat Alwi dan Jasmine Najma menarik antusias masyarakat untuk ikut melantunkan bersama. Suasana semakin pecah ketika Hadat Alwi turun dari panggung dan mendatangi masyarakat yang berada di bawah tenda, serta mengajak bersama untuk bersolawat. Pada kegiatan tersebut, Hadat Alwi sangat mengapresiasi sambutan yang sangat antusias dari masyarakat Kabupaten Tebo ini. PJ Bupati Tebo Aspan menjelaskan, selain untuk menyambut bulan suci Ramadan, kegiatan ini juga sebagai wujud syukur pemerintah atas terselenggaranya pemilu yang aman dan lancar di Tebo. Pertama bersyukur Pileg dan Pilpres sudah berjalan dengan lancar di Kabupaten Tebo ini. Kemudian kita berharap bulan suci Ramadan nanti dapat kita laksanakan dengan baik, dapat beribadah dengan baik, dan antar umat beragama di Kabupaten Tebo ini selalu rukun, saling menghormati, yaitu pada saat dan kita berharap ke depan Kabupaten Tebo masyarakatnya lebih kompak lagi dalam membangun Kabupaten Tebo ini yang baik. PJ Bupati Aspan juga berharap melalui kegiatan bersolawat, diharapkan bulan suci Ramadan dapat dilaksanakan dengan baik, masyarakat dapat beribadah dengan khusyuk dan selalu rukun serta saling menghormati. Kegiatan Tebo bersolawat ini dipusatkan di halaman kantor Bupati Tebo yang dihadiri tidak hanya penjabat Bupati Tebo Aspan, namun sejumlah jajaran pejabat lainnya di pemerintah Kabupaten Tebo. Intizam TVRI Jambi melaporkan. BMKG Stasiun Klimatologi Jambi memprediksi curah hujan akan meningkat pada Maret 2024. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, masyarakat diimbau untuk mewaspadai potensi meningkatnya debit air Sungai Batanghari. Imbauan itu dikeluarkan seiring meningkatnya curah hujan pada Maret 2024. BMKG Stasiun Klimatologi Jambi memprediksi peningkatan curah hujan pada Maret 2024. Peningkatan ini disebabkan karena wilayah Kabupaten Muaro Jambi masih berada pada periode musim hujan dan masih hangatnya suhu muka Laut Pasifik, sehingga memicu terbentuknya awan hujan yang cukup banyak. Koordinator Data dan Informasi BMKG Stasiun Klimatologi Jambi Sri Utami Widyastuti mengatakan, intensitas curah hujan diprediksi mencapai 100 hingga 200 mm per bulan. Hujan diperkirakan terjadi pada pagi, siang maupun malam hari dengan intensitas sedang hingga lebat. Untuk bulan Maret ini, peningkatan curah hujannya merata di hampir seluruh Kabupaten Muaro Jambi. Curah hujan ini akan menyebabkan terjadinya banjir di beberapa wilayah di Kabupaten Muaro Jambi yang memang biasa rawan banjir. Jadi mohon diwaspadai kepada seluruh masyarakat untuk mengantisipasi kenaikan air sungai di Batanghari. Tingginya intensitas hujan dikhawatirkan akan menyebabkan terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor di Kabupaten Muaro Jambi. Hingga kini masih ditemukan beberapa desa yang dilanda banjir akibat luapan Sungai Batanghari. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Sorotan lainnya, saudara, sebanyak 17 anak di Kota Sungai Penuh terindikasi menderita stunting. Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh akan memberikan pelayanan BPJS gratis bagi penderita stunting. Sebanyak 17 anak yang tersebar di 8 kecamatan di Kota Sungai Penuh terindikasi stunting. Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh akan memberikan pelayanan BPJS gratis bagi penderita stunting. Selain itu, pemberian asupan gizi dan pola hidup sehat kepada balita telah dilakukan dalam mendorong angka penurunan stunting. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh, Yefrizal mengatakan, hingga saat ini jumlah peserta BPJS gratis telah terdaftar sebanyak 14.509 jiwa. Masyarakat juga diimbau untuk selalu memberikan asupan gizi yang berimbang dan melakukan pola hidup sehat, sehingga kasus stunting di Kota Sungai Penuh bisa terjadi penurunan. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. Tidak hanya pelajar atau mahasiswa, beasiswa juga masih menjadi impian bagi dosen untuk meraihnya. Seperti Bahren, seorang dosen di Fakultas Adab dan Humaniora UIN-SS Jambi yang menerima beasiswa S3 di Australia. Beasiswa berhak didapatkan oleh siapa saja, baik pelajar, mahasiswa maupun dosen. Untuk meraih beasiswa, baik dalam negeri maupun luar negeri, harus memiliki kompetensi tersendiri. Kemampuan bahasa asing menjadi salah satu kompetensi yang harus dimiliki karena menjadi salah satu syarat utama untuk mendapatkan program beasiswa dari luar negeri. Bahren, salah seorang dosen di Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sultan Taha Syaifuddin Jambi yang menerima beasiswa Indonesia Bangkit atau BIB. Saat ini Bahren sedang menyelesaikan program studi S3 di Western Sydney University, Australia. Menurutnya mendapatkan beasiswa itu mudah, namun tetap harus melewati proses panjang, salah satunya harus memiliki kemampuan bahasa asing. Proses beasiswa itu memang panjang dan dalam tanda kutip itu melelahkan. Banyak tes-tes yang harus kita lewati. Tetapi hari ini misalnya LPDP menawarkan kesempatan yang luar biasa untuk anak-anak bangsa yang ingin mendapatkan beasiswa. Memang yang pertama yang harus dipersiapkan adalah khususnya yang ke luar negeri, saya rasa juga di dalam negeri, yaitu kemampuan bahasa. Dalam hal ini tesnya boleh TOEFL atau IELTS. Sebelumnya Bahren juga pernah menerima program beasiswa sarjana di Universitas Gadjah Mada. Tentunya semua beasiswa yang didapatkan ini karena adanya kesempatan dan potensi akademik yang harus dimiliki. Joko Adli, TVRI Jambi melaporkan. Informasi tadi menjadi penutup dalam Jambi hari ini, saudara. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Anastasia Laga. Dan saya Ahmad Solihin bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.